Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan rindu hadirat Tuhan senantiasa ada di tempat ini, di dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang baik, Dia yang selalu menjaga kita, Dia yang selalu memimpin kita, Dia yang selalu melindungi kehidupan kita bersama-sama. Mari datang kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan
segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi Engkau. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami memuliakan ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami umat-umat-Mu yang ada, kami rindu, kami memuliakan Engkau. Kami rindu, kami meninggikan Engkau, memuji-muji nama-Mu yang besar, yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Waktu yang indah Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu kuasa-Mu menjamah setiap pribadi lepas pribadi, membawa kehidupan kami untuk kami senantiasa ada di dalam hadirat-Mu, bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Lawati setiap kami yang ada ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang LCD, lighting, semua yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu, semuanya dipimpin dan diurapi oleh Engkau. Umat-umat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, karena sakit Tuhan jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan dan kami serahkan ibadah ini ya Tuhan, mulai awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan saja yang memimpin kami, yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan saja yang ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada Bu Nani Ibu Mirja. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita saat ini dalam keadaan sehat. Amin. Kita siap memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan sukacita. Roh tercurah dari surga. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah, amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah, kita angkat tangan kita. Dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan.
tercurah, kau tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Kau tercurah dari surga, gereja bangsa bersorak, semua gereja Tuhan dibangkitkan. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan berlalu bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan berlalu bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Ada sukacita ya, karena roh Tuhan sudah datang hadir di tengah ini memberi kita sukacita dan kemenangan. Kita sambung dengan pujian api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Desa Tuhan bersatu kini mengangkat diri baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Menangkan semua senjata Allah dalam kuasa roh, api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Nyatakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Amen, haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Desa Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjang. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa roh, api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja api, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan semua bangkitkan gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amin, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin, haleluya. Biarlah api kemuliaannya itu selalu menyala-nyala di dalam hati kita, untuk kita terus untuk bersemangat memuji Tuhan. Kita sambung dengan bangkit serukan nama Yesus.
buat itu semesta, galakkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya bangkit suka. Bangkit sukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat itu semesta, galakkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, nama yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas segalanya bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat itu semesta, galakkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, nama yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus, nama yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas segalanya, nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Amin. Kita percaya ya bahwa nama Yesus mengalahkan segalanya. Mungkin saat ini kita mengalami sakit, mungkin saat ini kita mengalami persoalan, tetapi dalam nama Yesus semuanya bisa Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaan kita. Amin. Masih tetap berdiri ya, kita nggak capek memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagi tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya
ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, oh melalui doa kami Tuhan, Kau nyatakan mujizat bagi kami. Melalui doa kami Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik ya Bapa. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Di saat Kau berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Untuk firman Tuhan, Mbak Lita berdoa buat firman. Terima kasih Bapa buat waktu yang Kau berikan pada kami sehingga kami boleh datang untuk memuji dan membesarkan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan untuk menguatkan setiap hati kami, untuk menguatkan setiap pribadi kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik. Urapi hamba-Mu yang akan melayani kami Tuhan. Kami percaya di saat kami percaya mujizat-Mu bekerja, di saat kami berdoa mujizat-Mu akan nyata Tuhan bagi setiap kami yang berdoa dan sepenuhnya percaya kepadamu, sehingga segala jawabannya yang kami perlu akan terbukti. Terima kasih Tuhan, segala rencana-Mu baik bagi kami, segala rencana-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu. Kami datang dengan tidak sia-sia Tuhan, tapi kami datang dengan membawa sukacita. Kami boleh pulang dengan bersorak-sorai karena akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasai hati, lidah dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu kebaktian atau firman ini Tuhan, kami tengking di dalam nama-Mu Yesus keluar dari tempat ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kiranya kita semua terus diberi kekuatan dan kemampuan di tengah kita menghadapi setiap masing-masing itu punya persoalan, punya tantangan, punya pergumulan berbeda-beda. Untuk itu firman Tuhan kali ini tentang bagaimana kita tetap
memiliki iman, kita beriman di tengah kita menghadapi tantangan kehidupan, tantangan, persoalan dalam kehidupan ini, kesulitan dalam kehidupan ini. Ya, kalau kita menyimak ya di dalam sejarah hidup umat Allah, khususnya pada tokoh-tokoh utama yang ada di dalam Alkitab, kita melihat di sana ya, kita menemukan bahwa mereka selalu menghadapi tantangan dalam kehidupan. Mereka menghadapi persoalan-persoalan hidup. Jadi namanya persoalan itu tidak lepas dalam kehidupan setiap manusia. Nah, ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab ya. Di Alkitab ada yang namanya Ester. Ya, ini salah satu contoh, ada di dalam kitab Ester di situ, di mana Ester hidup pada saat itu dari dua zaman ketika umat Israel di dalam kekuasaan negeri Babel, penjajahan Babel, tertekan, terintimidasi, kemudian orang tuanya meninggal, ya, bapak ibunya meninggal, kemudian harus diasuh oleh pamannya yang namanya Mordekai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian berganti kekuasaan ketika setelah Israel jatuh di dalam kekuasaan Babel, kemudian Babel dikalahkan oleh Persia, oleh negeri Persia. Nah, dan pada saat itu Ester hidup di mana kehilangan orang tua, dan Ester hidup sebagai yatim piatu. Ini merupakan tantangan, ini merupakan persoalan yang dihadapi oleh tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Namun tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ini, walaupun diperhadapkan dengan tantangan kesulitan hidup, tetapi memiliki iman, memiliki kesalehan, memiliki ketaatan kepada Tuhan. Imannya tidak digoyahkan, percayanya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan Tuhan izinkan dari seorang biasa, dari seorang yatim piatu, kemudian boleh menjadi ratu. Dan Tuhan izinkan ketika orang-orang Yahudi dan bangsa Yahudi akan ditumpas, akan dihabiskan, akan dihukum, akan dibinasakan. Dan Ester ini menjadi pembela, menjadi penyelamat untuk saudara-saudaranya, khususnya untuk orang-orang Yahudi. Ada banyak contoh, ada yang namanya Deborah. Ya. Deborah juga mengalami situasi di mana hidup di zaman hakim-hakim, di mana orang Israel berganti-ganti kekuasaan, berganti-ganti kerajaan, menekan, menguasai. Itulah sebabnya Tuhan kirimkan, Tuhan utus seorang pemimpin. Ada Gideon, ada banyak ya hakim-hakim yang menyelamatkan, yang memimpin. Ketika hakimnya, ketika pemimpinnya itu takut kepada Tuhan, kerajaannya diberi kekuasaan lama. Tetapi ketika sudah berpaling, tidak mengasihi Tuhan, tidak menyembah Tuhan, dan kemudian Tuhan izinkan musuh-musuh datang, menguasai, menekan, membuat sulit, membuat menderita. Tuhan utus orang perempuan yang namanya Deborah untuk memimpin, untuk membawa Israel.
Nah saudara, ada banyak contoh lagi. Ada yang namanya Hana di dalam Alkitab. Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 2, ya, di sana menceritakan ada seorang yang bernama Hana. Dia adalah, dikatakan orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Nah, Hana ini adalah salah seorang dari 2 istri, ya, dari seorang suami yang namanya Elkana. Hana ini lebih dikenal sebagai ibunya Samuel yang melahirkan Samuel yang menjadi salah satu dari nabi. Permasalahan yang dihadapi adalah Hana mandul, tidak mempunyai anak dari suami. Dan anak bagi orang Israel itu merupakan hal yang penting, bahwa anak itu yang menjadi garis keturunan, ahli waris dan penting. Nah, karena Hana mandul, kemudian dari istrinya Elkana yang namanya Penina ini menyakiti, membuat menderita, ya. Ketika Hana mandul dan Penina istri Elkana yang lain ini menggunakan keadaan itu untuk apa? Menyakiti. Ini suatu perbuatan yang kejam, ya, untuk seseorang yang menderita, seseorang yang mengalami tekanan. Tetapi kalau kita perhatikan, kita penting sekali supaya kita tetap tegar, kita kuat, kita memiliki iman di tengah kita menghadapi tantangan, di tengah kita menghadapi persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan hidup. Hana justru tidak lari dan tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan Hana ini justru dia lebih setia, bahkan lebih percaya. Ketika dalam doanya mungkin ketika datang menghadap imam yang ada di Shilo saat itu, yang menjadi imam adalah Imam Eli. Mungkin saat itu keinginan hatinya yang tidak dikabulkan. Dia sudah berdoa untuk mendapatkan keturunan. Dan ini merupakan menyebabkan rasa sakit yang sangat mendalam. Namun bukannya membiarkan rasa sakit ini membuatnya, ya, pahit hati, memang sakit, ejekan, olokan oleh Penina, oleh istri yang kedua itu. Tetapi Hana malah menggunakan sakit hati itu sebagai sebuah semangat pemicu untuk terus berdoa. Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 12 sampai 20. Kita lihat di situ. 1 Samuel pasal 1 Samuel pasal 1 ayat 12 sampai 20. 1 Samuel pasal 1 ayat 12. Ketika perempuan itu, ini Hana, terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli imam itu mengamati mulut perempuan itu terus. Ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk terus. Lalu 2, 3. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu terus. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Terus 16,
Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama terus. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Terus sampai pasal ayat yang ke-20 itu. Artinya apa? Di tengah pahit hati, di tengah kesakitan, di tengah persoalan, justru imannya, semangatnya untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa. Bagaimana dengan kita? Ini contoh, ada 3. Yang pertama adalah Esther, yang kedua adalah Deborah, yang ketiga adalah Hana. Mereka sama manusia seperti saudara dan saya. Masalahnya bagaimana kalau itu terjadi dalam hidup kita, menimpa persoalan kita, dalam keluarga kita, dalam kesehatan kita. Apakah kita mulai sudah enggak Tuhan-Tuhanan? Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kuasa kegelapan yang datang, yang masuk dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita berada di dalam situasi, kita ditempatkan dalam situasi mungkin merasa terancam, merasa kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Ini pertanyaan, bagaimana supaya kita tetap memiliki iman di tengah tantangan kehidupan yang kita hadapi? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu ketika kita diperhadapkan tantangan, supaya iman kita tetap kuat, keyakinan kita tetap kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan, kita sekali waktu diperhadapkan dengan situasi yang mungkin tidak menyenangkan. Kenapa? Kita tidak sempurna, kita ada kelemahan, kita ada kekurangan. Termasuk kejadian tadi, pagi, kemungkinan antara jam 6 ya. Perkiraan ini kan ibadah di Tiberias jam 6. Ibu Samuel bersama Pak Samuel terjadi kecelakaan, diserempet kemudian ditabrak 2 motor ya, di Jalan Semeru mau masuk ke gereja Tiberias itu ya. Oh di Pulau Sarinya. Oh masih di Pulau, ya di Pulau Sari itu kan ke kuburan itu ya. Oh pertigaan kuburan. Oh di pertigaan kuburan yang masih di Pulau Sari. Nah, sebenarnya tujuannya mau beribadah, ternyata di tengah jalan. Baik, tapi ini loh kehidupan kita diperhadapkan dengan tantangan sekarang masuk di rumah sakit HPA. Katanya ada yang kepalanya berdarah, itu bagaimana? Pak Samuel enggak apa-apa, hanya Bu Samuel yang luka-luka. Doakan saja supaya enggak terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan ya. Kalau sakit segera dipulihkan, segera disembuhkan, sebagaimana Mbak Erna sudah pulang gantian. Sekarang Bu Samuel masuk. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari belajar dari tokoh yang ada di Alkitab. Sama saudara juga akan diberhadapkan ujian-ujian iman ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan kehidupan saudara dan saya. Sebabnya bermacam-macam. Itulah sebabnya penting. Yang pertama, ketika ya saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita tetap memiliki iman, supaya kita tetap beriman, supaya kita tetap teguh di tengah menghadapi tantangan kehidupan ini. Yang pertama, saudara dan saya perlu terkoneksi dengan Tuhan. Penting. Kalau kita sudah tidak terkoneksi dengan Tuhan, kita tidak ada kekuatan. Melalui koneksi yang baik dengan Tuhan, maka kita akan tetap
mendapatkan kasih dan pertolongan Tuhan. Amin. Di dalam menjalani kehidupan, di dalam menjalani tantangan itu. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, sakit penyakit, dan berbagai macam mungkin melemahkan karena kita tidak enak. Ya saudara, jangan sampai kita kehilangan koneksi. Jangan sampai kita terputus hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Yakin dan percaya Bapak Ibu, seberat ya bagaimanapun persoalan, tantangan hidup, sakit penyakit yang kita hadapi, belajar dari Hana. Dia berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dia datang, dia berseru, dia berdoa. Kita punya Tuhan. Kita bisa berbahasa Jawa, berbahasa Indonesia, hanya berkata, Tuhan, ini pergumulanku, ini persoalanku. Dengan cara demikian kita akan memiliki iman. Kita tetap beriman kepada Tuhan sekalipun kita diperhadapkan dengan tantangan kehidupan yang berat. Terkoneksi dengan Tuhan. Saudara, kalau punya HP, kalau enggak ada koneksi, kita jauh dari sinyal, kita bingung, kita ada kesulitan. Ingatlah saudara, apapun persoalan saudara yang saudara hadapi, jangan sampai terlupa berkoneksi dengan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya. Mungkin orang lain mereka-reka sesuatu yang tidak baik dengan kita. Kemudian kita terbawa arus kepada mereka, sampai-sampai kita sudah lupa bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai saudara dan saya. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, biar kita terkoneksi, terhubung, hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan itu mengetahui seberapa berat persoalan, beban, pergumulan kita. Mari terkoneksi dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari area Tuhan. Tuhan itu Allah saudara. Jangan sampai dilupakan. Sebut, panggil nama Dia, puji Dia, agungkan nama Dia. Dalam keadaan apa? Bukan enak, bukan mendapat untung. Dalam hal apapun, ajaran kita, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi. Kalau Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya, kita percaya bahwa Tuhan memberi kesanggupan, Tuhan memampukan saudara dan saya untuk mengatasi apa persoalan itu. Saya percaya Tuhan itu ada. Yang kedua, selalu terfokus kepada Tuhan. Jadi fokus terarah. Ya. Tantangan hidup yang kita hadapi seringkali membuat kita ini hilang arah, hilang fokus, hilang tujuan, sudah tidak memandang Tuhan lagi. Kemudian karena tantangan, karena persoalan yang menimpa, dan akhirnya kita lebih terarah, lebih terfokus, pandangan kita tertuju kepada apa? Masalah, tantangan yang besar. Jadi yang dipandangannya masalah, enggak memandang Tuhan. Kalau saudara pandang Tuhan, Tuhan itu besar, masalah itu kecil, masalah itu akan diselesaikan satu persatu. Kalau kita terfokus kepada masalah, semua perhatian, kemudian energi kita kerahkan kepada tantangan itu, kepada sakit itu, kepada persoalan itu. Apa yang kita hadapi,
Dan ini merupakan potensi yang membuat kita akan menjadi lemah, kemudian putus asa. Kalau sudah lemah, sudah putus asa, gak ada semangat. Semangat itu yang akan merubah segala putus asa, segala harapan-harapan yang negatif, apapun yang kita hadapi. Sama, manusia diperhadapkan dengan tantangan, dengan persoalan, dengan pergumulan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu, sikap ya, mental yang tepat ialah kita harus terfokus kepada Tuhan yang lebih besar dari tantangan yang kita hadapi. Kita harus memohon hikmat dari Tuhan supaya kita dapat menemukan jalan keluar dari tantangan kehidupan yang kita hadapi. Saudara, seringkali ya, ini kesaksian loh, kesaksian saya dengar waktu itu ya, kesaksian dari Mbak Erna. Ya, ada kadang-kadang persaingan sekarang itu, waduh, dikasih garam kok bene. Ini gangguan-gangguan, ini tantangan. Itu dulu Mbak siapa? Haryani pernah cerita waktu itu usaha warungnya diganggu, ini busuk, ini mambu, segoni yang ada tantangan-tantangan ya. Seringkali jangan sampai kita fokus kepada hal itu. Kalau kita mulai terpikir itu, kita ngikuti itu, saudaraku. Ya, saya percaya Mbak Erna ini tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan masuk rumah sakit, harus punya pandangan positif, jangan negatif loh. Saya waktu itu nang rumah sakit malah tajak guyon, saudara yang kasih Tuhan. Ngomong oleh jaluk istirahat batin saya. Memang kalau di rumah sakit kan istirahat. Nah, saudara ada TV-nya, ada kulkasnya. Saudara yang dikasih, padahal Pak Osepis ketar-ketir, engkau pirong bayari. Kemudian aduh bagaimana nanti sing di rumah sakit seneng-seneng, gak seneng-seneng di rumah sakit kepingin dang mulai loh mas saudara ini kasih Tuhan. Maksudnya istirahat, kesel mungkin capek. Loh, ibu rumah tangga itu urus sana urus ini, pekerjaan apalagi masa itu capek apa enggak Bu Sri? Capek. Tiap hari ketemu itu, nanti masak lagi, besok pagi ketemu lagi, apa yang dimasak, apa yang di ini. Nah apalagi warung, waduh saudara yang dikasih Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan sakit jangan sampai berat. Itu karena garam, ini karena orang itu. Jangan, udah itu jangan pikir itu. Istirahatlah, ya. Istirahat benar. Berapa hari di rumah sakit? 5 hari. Ngasuh 5 dino, semua dilayani. Biasanya di omah gak ditunggoni. Ini kesempatan. Suami nunggu, gantian nunggu. Puji Tuhan, anak-anak lebih sayang kepada Mbak Erna. Siapa yang mau sakit? Jangan saudara, jangan. Gak ada, kita semua ingin sehat. Nah, jadi kalau ada sesuatu kita pakai yang positif saja. Jangan sampai percaya kepada ilmu, pada guna-guna. Ini dari sini. Kemudian nggak datang ke dokter malah cari ini, cari itu. Kalau memang kita sakit, datang kepada Tuhan pertama minta hikmat. Kalau memang bagaimana cara sembuhnya, mungkin melalui cara ini, tapi yang normal saja. Gak usah pergi ke dukun, gak usah pergi ke orang pintar. Ini dunia ini apalagi saudaraku orang-orang bakulan orang pasar itu. Wah punya dukun masing-masing, saudaraku punya pelaris masing-masing. Tapi kita yang percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Itulah sebabnya fokus, jangan hilang fokus, jangan sampai hilang arah dan tujuan iman kita. Apapun yang terjadi positif thinking ya, istirahat ya gitu aja. Rasa mikir omongannya wong liya ngono. Usah. Kemudian yang ketiga, selalu berpikir positif. Penting loh berpikir positif. Pada saat kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, seringkali kita berpikir yang negatif. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita mencoba untuk mencari, cari kambing hitam.
Kita mencoba untuk mencari kambing hitam. Kemudian kita mempersalahkan situasi, mempersalahkan kondisi. Bahkan terlebih lagi mempersalahkan Tuhan. Ikut dipersalahkan atas apa? Tantangan, atas sakit, atas persoalan yang kita hadapi. Sikap yang seperti ini bukanlah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini yang membuat kita jatuh, ini yang membuat kita lemah. Lebih baik kita punya pandangan positif. Minta hikmat, minta kekuatan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, contoh ada di dalam Alkitab loh, Adam dan Hawa ketika melakukan dosa saat itu, mereka saling mempersalahkan. Adam mempersalahkan istrinya, kamu yang makan. Padahal itu sama-sama salah. Suami istri itu harus bertanggung jawab. Jadi imam, kenapa kok sampai istrinya itu berdosa? Karena hubungan, komunikasi, keintiman kurang dekat. Makanya penting dalam kehidupan kita, keluarga, keintiman, harmonisasi, kedekatan, komunikasi, itu yang memberikan jalan keluar. Kalau cari kambing hitam, kalau cari kemenangan, kemudian mempersalahkan ini itu, kita enggak dapat solusi yang terbaik. Yang paling baik adalah kita datang di kaki Tuhan, minta hikmat oleh Tuhan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita langkahkan nanti ke depan, itu dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Seringkali dosa lama yang sering kita lakukan. Akibatnya apa? Kita tidak bertumbuh dan menjadi kuat di dalam iman. Justru sebaliknya kita semakin terpuruk. Ya. Justru sebaliknya kita semakin terpuruk. Oleh karena itu supaya kita tetap beriman di tengah tantangan hidup yang kita hadapi, dan marilah kita selalu berpikir positif bahwa di dalam Tuhan pasti ada solusi, pasti ada jalan yang terbaik, di dalam Tuhan pasti ada jawaban. Amin. Kita kan semua ingin jawaban, semua ada kebutuhan, semua ada keperluan, semua ingin memperbaiki kehidupan kita semua. Yang pertama tadi apa? Jangan hilang koneksitas, koneksi. Jangan kita putus hubungan dengan Tuhan. Yang kedua kita apa tadi? Fokus. Jangan sampai fokus kepada masalah. Kalau yang dipandang masalah, persoalan itu, saudara yang dikasih Tuhan, waduh, kita enggak kuat, kita lemah. Pandang Tuhan, Tuhan besar, masalah kecil. Kalau kita pandang masalah besar, aku enggak bisa ngatasi persoalan ini, sakit penyakit. Tuhannya kecil. Nah, inilah pentingnya bagaimana supaya kita tetap beriman di tengah tantangan. Bagaimana kesetiaan, bagaimana doa kita. Itu tergantung kepada kita loh saudara. Jangan sampai terputus koneksi hubungan dengan Tuhan, berseru panggil Dia. Tuhan dekat itu saudara. Seringkali yang membuat jauh Tuhan itu kita sendiri. Kita kurang dekat, kita kurang komunikasi. Dan kemudian kita hilang fokus, hilang arah, hilang tujuan. Karena apa? Persoalan-persoalan itu. Macam-macam yang kita hadapi. Dan kemudian apa? Karena pikiran-pikiran yang negatif itu. Tetapi biar kita memiliki pikiran-pikiran yang positif. Saudara yang dikasih Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Tuhan memberi jalan yang terbaik. Tuhan memberikan jawaban. Haleluya, puji Tuhan. Terus kita koneksi. Terus kita berhubungan. Terus kita ada di dalam hadirat Tuhan, di area Tuhan. Jangan sampai hilang fokus, hilang arah, hilang tujuan. Jangan sampai kita ada pikiran-pikiran yang negatif yang ada dalam hidup kita, jadi rusak. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya jemput
kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian setelah, ayo tolong disiapkan lagunya. Yang terakhir, lagu yang terakhir. Dikeluarkan. Mana lagunya tolong? Ayo sama-sama kita berdiri. Haleluya Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati, biar kita saling menguatkan. Lewati setiap persoalan. Tuhan ada dalam hidup saudara. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti, jangan berhenti harapan. Katakan, kuatkanlah. Kita mengangkat tangan. Kuatkan, pegang hati kita masing-masing. Tangan kanan diangkat. Ada persoalan banyak. Lewati setiap persoalan. Tuhan ada dalam persoalan kami. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Dia menolong. Jangan berhenti. Berharap, percaya, setia padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk yakin, percaya. Tuhan pasti, itu iman, pasti itu iya. Percaya, percaya. Apa jadi pergumulan, apa jadi persoalan, Dia tidak meninggalkan kita. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati persoalan, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti percaya, jangan berhenti berharap. Harap padanya. Tuhan, Dia pasti itu iman kita, sesuai dengan iman saudara. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya, percaya, percayalah. Dia tak Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percaya, beriman. Apa yang jadi persoalan, apa yang jadi pergumulan, Dia tidak meninggalkan. Dia memberi kekuatan. Mari kita sembah Tuhan. Sembahlah dengan iman, sembahlah dengan percaya. Tuhan ada, Tuhan sanggup menolongmu. Berserulah, berteriaklah, inilah aku Tuhan, inilah pergumulanku, inilah persoalanku Yesus. Berseru, percaya. Di manakah imanmu? Di mana kesetiaanmu?
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Selama katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Selamanya aku memuji, aku menyembah, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Usep maju ke depan berdoa, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita beri kemuliaan. Inilah Tuhan sembah kami, inilah Tuhan pujian kami Tuhan. Jadikanlah Tuhan pujian kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang layak menerima pujian kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini Tuhan kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Kalau kami saat-saat ini Tuhan mengalami persoalan, permasalahan Tuhan, Tuhan ajarkan kami tetap memiliki iman yang besar kepadamu ya Tuhan. Memiliki kekuatan iman, percaya kepadamu ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan, koneksi akan Tuhan, memiliki kefokusan akan firman Tuhan, fokus akan firman Tuhan. Oleh karena itu, firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami, firman-Mu yang menjadi jalan kebenaran di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Jadikan firman ini rema di dalam hidup kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan, firman ini bertumbuh subur di hati kami, di pikiran kami ya Tuhan. Sehingga firman menjadi jalan kebenaran di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan, ucapan syukur doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Supaya kita tetap percaya
dan berserah penuh kepada Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan, kita tunggu pujian dengan Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Dia Allah, Dia segala-galanya, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Allah pemulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Kita semua bangkit berdiri. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segalanya, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Dia segalanya, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Terima kasih. Saya silakan pada Bapak kembali. Puji Tuhan, terima kasih kehadiran kita semua. Biar kita tetap memiliki keteguhan iman, percaya apa yang jadi persoalan pergumulan kita semua, supaya Tuhan senantiasa tolong dan campur tangan. Pengumuman untuk ibadah berjalan seperti biasa. Besok Senin ada ibadah kaum pria, dan hari Minggu ini nanti ada ibadah remaja pemuda. Kemudian wanita hari Kamis, Selasa, Rabu, Jumat ada doa di tempat ini dan doa pagi di tempat ini. Kemudian besok ada ibadah hamba-hamba Tuhan di tempat ini, ekumene dari berbagai macam gereja. Nanti kami mempersiapkan, ya, ada sekitar 30 hamba-hamba Tuhan yang akan beribadah di tempat ini. Kami dapat giliran, ya, garis depan itu hamba-hamba Tuhan, ada ibadah, ada fellowship, ada persekutuan. Ya, mungkin Tante akan memberikan gaduh-gaduh untuk 30 orang kurang lebih. Ya, biasanya lontongnya Mbak Erna karena barusan sakit, nanti pesen aja. Ya, puji Tuhan, kita doakan untuk Bu Samuel yang tadi pagi kecelakaan, supaya Tuhan lawat, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Dan Mas Minto, apa nanti prosesnya kesembuhannya, terapi dan lain sebagainya, percaya saja Tuhan sanggup menolong. Semangat. Dan Mbak Kesi juga dijamah disembuhkan Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Ya, mari sama-sama kita berdiri. Terima
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kami telah belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab dan mengajarkan supaya kami memiliki keteguhan iman di tengah kami menghadapi tantangan, di tengah kami menghadapi persoalan hidup. Tuhan Yesus, pada saat ini kami percaya Engkau memberkati kami, memberi kuat kami, memberi semangat kami untuk menjalani kehidupan ini dan mengajarkan supaya kami terkoneksi, supaya kami dengan Tuhan, dan supaya kami senantiasa memiliki pandangan yang positif, pandangan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami saat ini berdoa untuk Ibu Samuel yang tadi kecelakaan. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Jangan sampai ada sesuatu yang memberatkan dari sakit penyakitnya ini, supaya Bu Samuel segera sembuh dan semua urusannya boleh ditolong dan disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk pemulihan kesembuhan Mbak Kesi, supaya Tuhan jamah, Tuhan sehatkan, supaya dilawat oleh Tuhan dan mengalami kesembuhan dan bisa beribadah kepada Tuhan. Demikian juga Mas Minto. Tuhan, kami berdoa pergumulan sakit bagian pinggangnya, bagian saraf-sarafnya, Tuhan tolong, Tuhan jamah melalui apa saja, beri semangat demi kesembuhan, percaya bahwa Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, berkati korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan. Tuhan memberkati setiap bagian yang ambil bagian dalam pelayanan, kiranya diurapi, diberkati, berkati setiap persembahan semuanya, usaha, pekerjaan, mata pencaharian, pekerjaan jemaat Tuhan, diberkati Tuhan. Mari kita jalan hidup sepanjang minggu. Besok ada pertemuan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.